Pemberontakan PKI 1948 adalah konflik bersenjata antara pemerintah Republik Indonesia dan kelompok oposisi sayap kiri, yaitu Front Demokrasi Rakyat (FDR) dalam Revolusi Nasional Indonesia. Front Demokrasi Rakyat terdiri dari Partai Komunis Indonesia, Partai Sosialis, Partai Buruh Indonesia, SOPSI, dan Besindo. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Konflik ini dimulai pada tanggal 18 September 1948 di Madiun, Jawa Timur, dan berakhir 3 bulan kemudian ketika bagian besar pimpinan anggota VDR ditahan dan dieksekusi oleh pasukan TNI. Peristiwa sebelum pemberontakan: jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin dan pembentukan Kabinet Hatta. Pendapat mengenai pemicu konflik berbeda-beda. Menurut Kreutzer, jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin pada Januari 1948 merupakan cikal bakal peristiwa Madiun. Sebelumnya, pada pertengahan tahun 1947, Partai Sosialis terpecah menjadi 2 faksi. Satu faksi dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan faksi yang lebih kecil dipimpin oleh Sultan Syahrir. Oposisi kelompok Syahrir semakin besar karena Syarifuddin sangat menekan keselarasan mereka dengan Rusia dan kesejahteraan kelas. Syahrir percaya bahwa doktrin Marxis tentang kesejahteraan kelas tidak dapat diterapkan di masyarakat Indonesia karena tidak ada borjuasi Indonesia seperti itu, dan bahwa Indonesia harus mempertahankan netralitas positif sehingga Indonesia dapat berkontribusi pada perdamaian dunia. Mereka benar-benar berpisah segera setelah pembentukan Kabinet Presidensial Hatta. Masa jabatan Perdana Menteri Syarifuddin berakhir pada 28 Januari 1948. Sebelumnya, Syahrir dan Dr. Laimena dan beberapa aktivis politik mendekati Hatta dan memintanya menjadi Perdana Menteri berikutnya. Hatta setuju dengan syarat mendapat dukungan BNI dan Masyumi. Didorong oleh kebutuhan untuk membentuk kabinet dengan dukungan nasionalis, baik sayap kanan maupun sayap kiri. Hatta menawarkan kepada fraksi Syarifuddin kepada posisi di kabinet. Mereka menolak tawaran Hatta dan menuntut posisi kunci, termasuk posisi Syarifuddin sebagai Menteri Pertahanan. Dalam kabinet sebelumnya, Syarifuddin adalah Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan sebagai imbalan atas dukungan mereka terhadap pemerintahan Hatta. Perundingan gagal dan pada 31 Januari 1948, Hatta akhirnya membentuk kabinet tanpa golongan sayap kiri. 2 orang anggota Partai Sosialis dimasukkan ke dalam kabinet atas permintaan kuat Syahrir. Syahrir dan kedua anggota kabinet itu dikeluarkan dari Partai Sosialis dan membentuk partai mereka sendiri yang disebut Partai Sosialis Indonesia (PSI). Partai baru ini segera memberikan dukungannya kepada pemerintahan Hatta. Program pemerintahan Hatta didasarkan pada 2 prioritas: pelaksanaan perjanjian Renville dan rasionalisasi tentara Indonesia. Pembentukan FDR.
golongan sayap kiri tanpa faksi Syahrir secara bertahap masuk ke oposisi. Pada awal mereka mencoba untuk mendapatkan tempat di pemerintahan dengan menunjukkan kesediaan untuk bekerja sama. Namun, upaya mereka gagal ketika menghadapi kenyataan pahit bahwa tidak ada anggota fraksi yang mau masuk dalam kabinet. Pada rapat massa di Surakarta pada tanggal 26 Februari 1948, golongan sayap kiri mengalami organisasi dan muncul sebagai Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin yang terdiri dari Partai Sosialis, PKI, PBI, Pesindu, dan Federasi Serikat Buruh (SOPSI). Beberapa minggu kemudian, setelah pertemuan itu, program FDR berubah secara radikal. Program baru tersebut antara lain memerintahkan: 1. Penentangan perjanjian Renville. 2. Penghentian perundingan dengan Belanda. 3. Nasionalisasi semua perusahaan asing. Penentangan kuat mereka terhadap Kabinet Hatta jelas terlihat dari tujuan pertama program tersebut. Sementara tujuan utama Kabinet Hatta adalah untuk melaksanakan perjanjian Renville, FDR adalah untuk menolaknya. FDR memiliki dua basis kekuatan utama, di dalam tentara dan di antara buruh. Dalam kapasitas sebagai Menteri Pertahanan dari 3 Juli 1947 hingga 28 Januari 1948, Syarifuddin telah berhasil membangun oposisi pribadi yang kuat di dalam tubuh Angkatan Darat. Ia mampu mengamankan loyalitas perwira di Angkatan Darat TNI. Perwira-perwira militer yang setia itu seringkali mengetahui lokasi sejumlah senjata dan amunisi yang disimpan di daerah pegunungan untuk mengantisipasi aksi militer Belanda selanjutnya. Yang lebih penting lagi adalah posisi kuat yang dibangun Syarifuddin sendiri di dalam organisasi pelengkapan Angkatan Darat yang ditanamkan TNI masyarakat. Didirikan pada awal Agustus 1947 ketika Syarifuddin menjadi Perdana Menteri, organisasi ini bertujuan untuk menyelenggarakan pertahanan rakyat secara lokal untuk mendukung tentara. Meskipun TNI adalah organisasi nasional, TNI masyarakat yang dipimpin oleh Kolonel Djoko Sujono adalah organisasi militer berbasis lokal. Jelas bahwa selama kepemimpinannya, Syarifuddin berhasil membangun organisasi militer nasional dan lokal yang kuat yang siap menghadapi Belanda. Selain itu, FDR jelas memiliki posisi dominan di dalam SOPSI, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia. Yang jauh ini merupakan organisasi buruh terbesar di Indonesia. Anggota organisasi ini sebagian besar adalah buruh perkotaan dan perkebunan dengan Republik, dan anggotanya diperkirakan antara 200.000 dan 300.000. Program rasionalisasi Hatta dan dampaknya terhadap kekuatan militer FDR. Dari sudut pandang pemerintah Indonesia, rasionalisasi merupakan solusi dari masalah ekonomi dengan mengurangi jumlah kekuatan militer. Bersambung, nantikan video yang selanjutnya. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf.